Kabar membanggakan kembali datang dari pembalap muda Indonesia yang saat ini sedang menjadi sorotan dunia balap internasional, yaitu Veda Ega Pratama dari Honda Team Asia. Pada rangkaian hari pertama Moto3 GP Hongaria 2026 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park, Veda menunjukkan perjuangan yang benar-benar luar biasa. Sempat terpuruk di sesi awal dan berada di posisi paling belakang. Siapa sangka, beberapa jam kemudian, dirinya justru mampu melesat ke papan atas dan menjadi salah satu pembalap tercepat. Perjalanan Veda pada hari pertama ini bisa dibilang menjadi gambaran sempurna tentang arti kerja keras, kemampuan beradaptasi, serta mental pantang menyerah yang dimiliki pembalap muda Indonesia tersebut. Mari kita bahas secara lengkap bagaimana perjalanan Veda Ega Pratama sepanjang hari pertama Moto3 GP Hongaria 2026. Sesi pertama yang dijalani para pembalap adalah Free Practice 1 atau FP1. Kondisi cuaca saat sesi berlangsung cukup ideal. Matahari bersinar terang, suhu lintasan cukup hangat, dan trek berada dalam kondisi kering. Situasi seperti ini biasanya memberikan kesempatan terbaik bagi para pembalap untuk mencari batas kemampuan motor maupun kemampuan diri mereka di atas lintasan. Namun, ada satu tantangan besar yang harus dihadapi seluruh pembalap. Sirkuit Balaton Park merupakan salah satu lintasan yang masih relatif baru bagi sebagian besar pembalap Moto3. Artinya, data yang dimiliki tim masih sangat terbatas dibandingkan sirkuit-sirkuit yang sudah lama digunakan dalam kalender balap. Fokus utama bukanlah mengejar waktu tercepat, melainkan memahami karakter tikungan, titik pengereman, akselerasi keluar tikungan, serta mencari setelan motor yang paling sesuai. Veda Ega Pratama memulai sesi dengan cukup hati-hati. Pada lap pertamanya, ia mencatatkan waktu 1 menit 53,349 detik. Catatan tersebut memang masih jauh dari para pembalap tercepat, namun hal itu sangat wajar karena fokus utama masih berada pada tahap adaptasi. Seiring waktu berjalan, Veda mulai menemukan ritme balapnya. Lap demi lap terus dilahap dengan konsisten. Jumlah putaran yang dilakukan, Veda bahkan mencapai 19 lap, menunjukkan bahwa dirinya dan tim benar-benar fokus mengumpulkan data sebanyak mungkin. Perlahan namun pasti, catatan waktunya mulai membaik. Dari 1 menit 53 detik, Veda berhasil memangkas waktu menjadi 1 menit 50,832 detik. Tak lama kemudian, waktunya kembali membaik menjadi 1 menit 50,113 detik. Pada saat itu, dirinya sempat berada di posisi ke-12. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Namun, persaingan Moto3 memang terkenal sangat ketat. Selisih waktu antar pembalap seringkali hanya terpaut beberapa per 10, bahkan beberapa per 100 detik saja. Menjelang akhir sesi, Veda kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 49,169 detik. Jika dibandingkan dengan lap awal, peningkatan yang dicapai sebenarnya sangat besar. Ia berhasil memangkas waktu lebih dari 4 detik. Sayangnya, para rival juga mengalami peningkatan yang sama. Akibatnya, posisi Veda terus bergeser turun, hingga akhirnya harus menutup FP1 di posisi ke-26 atau posisi terakhir. Sementara itu, posisi teratas ditempati oleh David Almansa dengan catatan 1 menit 46,956 detik. Bagi sebagian orang, melihat Veda berada di posisi terakhir mungkin terasa mengecewakan. Namun, bagi tim dan para pengamat balap, hasil tersebut belum tentu menggambarkan performa sesungguhnya. Karena, dalam sesi latihan bebas, banyak tim yang sengaja tidak langsung menunjukkan seluruh potensinya. Mereka lebih fokus mencari data dan memahami karakter lintasan dibandingkan mengejar posisi. Dan ternyata, dugaan tersebut terbukti pada sesi berikutnya. Memasuki sore hari, para pembalap menjalani sesi praktis. Inilah sesi yang jauh lebih penting dibandingkan FP1. Pasalnya, hasil praktis akan menentukan siapa saja
14 pembalap tercepat yang berhak langsung lolos ke KI2. Bagi para pembalap, lolos langsung ke KI2 sangat penting karena dapat menghindari persaingan tambahan di KI1. Kesempatan untuk meraih posisi start yang baik pun menjadi lebih besar. Pada awal sesi praktis, posisi Veda masih belum terlalu menonjol. Dirinya sempat berkutat di papan tengah hingga papan bawah. Namun, yang menarik, catatan waktunya terus menunjukkan tren positif. Setiap kali kembali ke lintasan, Veda mampu memperbaiki sektor demi sektor. Hal ini menjadi pertanda bahwa perubahan setelan motor yang dilakukan, Honda Team Asia mulai bekerja dengan baik. Kerja keras para mekanik akhirnya mulai terlihat hasilnya. Memasuki menit-menit terakhir, suasana paddock dan pit lane mulai terasa tegang. Seluruh pembalap berusaha memanfaatkan kesempatan terakhir untuk mencetak waktu terbaik. Disinilah momen penting Veda Ega Pratama terjadi. Dengan kondisi ban yang optimal dan motor yang sudah semakin sesuai dengan gaya balapnya, Veda memulai flying lap terakhirnya. Lap tersebut berjalan sangat bersih, tidak ada kesalahan berarti. Setiap tikungan dilalui dengan presisi tinggi. Kecepatan motor juga terlihat sangat kompetitif. Dan ketika catatan waktu muncul di layar monitor, hasilnya benar-benar mengejutkan. Veda Ega Pratama berhasil melesat ke posisi kedua. Ya, posisi kedua dari yang sebelumnya berada di urutan paling belakang saat FP1. Kini dirinya menjadi pembalap tercepat kedua pada sesi praktis Moto3 GP Hongaria 2026. Hasil ini langsung menjadi perhatian banyak pihak. Tidak hanya penggemar Indonesia, tetapi juga para pengamat Moto3 internasional. Perubahan performa yang sangat drastis dalam waktu singkat menunjukkan kualitas adaptasi yang luar biasa. Kemampuan seperti inilah yang biasanya dimiliki pembalap-pembalap besar. Mereka mampu membaca kondisi lintasan dengan cepat, memahami kebutuhan motor, lalu mengubah kekurangan menjadi keunggulan dalam waktu yang relatif singkat. Yang lebih penting lagi, hasil posisi kedua ini memastikan Veda Ega Pratama lolos langsung ke sesi Q2. Artinya, dirinya memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengamankan posisi start di barisan depan saat balapan nanti. Jika mampu mempertahankan performa seperti ini pada sesi kualifikasi, bukan tidak mungkin Veda akan memulai balapan dari jajaran terdepan. Dan tentu saja, itu akan menjadi modal yang sangat berharga untuk bertarung, memperebutkan podium. Kini seluruh penggemar balap Indonesia menaruh harapan besar kepada pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Perjuangannya dari posisi terakhir hingga mampu menembus posisi kedua menjadi bukti bahwa Veda Ega Pratama memiliki potensi besar untuk terus berkembang di level dunia. Apakah Veda mampu melanjutkan tren positif ini pada sesi kualifikasi dan balapan utama? Mampukah ia kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung Moto3 dunia? Kita nantikan bersama kelanjutannya. Dukung terus Veda Ega Pratama dan semoga Merah Putih kembali berkibar di ajang balap dunia. Dan bagi kalian yang ingin terus mengikuti perjalanan, perkembangan, hasil balapan, serta berbagai informasi terbaru seputar Veda Ega Pratama, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Dengan mengikuti channel ini, kalian tidak akan ketinggalan update terbaru mengenai kiprah Veda di Moto3 dan perjalanan para pembalap Indonesia di ajang internasional.